Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wirdah, NIM 5021880. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan produksi. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu A. Rencana produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Perencanaan produksi penentuan masa depan dari proses produksi. Ini dapat membantu dalam pembuatan atau pengaturan lokasi produksi yang efisien dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. Rencana produksi dibuat secara berkala untuk periode waktu tertentu yang disebut planning horizon. Ini dapat terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut. Baiklah, inilah kegiatan-kegiatannya. 1. Penentuan bauran produk yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada. 3. Menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas pabrik. 4. Menyiapkan dan mengirimkan pesanan produksi ke fasilitas produksi. Baiklah, selanjutnya ada 4 tahapan atau langkah dalam perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu 1. Routing atau penyusunan alur. 2. Scheduling atau penjadwalan. 3. Dispatching atau penugasan. 4. Follow up atau peninjauan ulang. 2 langkah awal yaitu routing dan penjadwalan berhubungan dengan perencanaan produksi. 2 langkah terakhir yaitu penugasan atau follow up berhubungan dengan kontrol produksi. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi melibatkan penjadwalan, memperkirakan dan memperkirakan pemerintah produk di masa depan. Ini berarti memperhitungkan pesanan pelanggan, kapasitas dan kemampuan produksi. Diperkirakan tren di masa depan dan tingkat persediaan. Yang pertama, job method atau metode pekerjaan. 2. Metode batch. 3. Metode aliran. 4. Metode proses. 5. Metode produksi massal. Selanjutnya, manfaat kebijaksanaan persediaan. 1. Untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. 2. Untuk membantu yang dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan seimbang. Baiklah, pembahasan yang B, kebijakan tingkat persediaan. Jika dalam kebijakan stabilisasi produksi yang diperhitungkan adalah hasil tingkat produksi barang jadi, maka yang sama tiap periodenya. Kebijakan ini lebih cocok diterapkan pada perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang terdapat dalam anggaran.
Tujuan dari kebijakan tingkat persediaan sendiri yakni untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Tingkat persediaan harus dipertahankan antara dua perbedaan besar. Tingkat yang berlebihan atau menyebabkan biaya penyimpanan, risiko dan investasi yang berlebihan. Dan di sisi lain, tingkat yang tidak memadai untuk memenuhi permintaan penjualan dan produksi dengan cepat. Muncul biaya kehabisan persediaan yang tinggi. Baiklah, itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.